Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di dalam mimbar kecil. Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akrab dengan slogan mulai dari nol ya. Nah, biasanya slogan ini ditunjukkan oleh petugas saat kita hendak mengisi bahan bakar kendaraan kita di SPBU misalnya. Sambil menunjuk kepada angka 0 yang tertera di mesin, petugas meyakinkan kita bahwa pengisian bahan bakar ini benar-benar dari 0, dari kosong. Ia ingin menunjukkan kejujuran yang sejujur-jujurnya. Nah, slogan ini kemudian mungkin juga sering dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, tapi dengan makna yang lain, makna yang lebih luas. Misalnya saat kita bermaaf-maafan, kita sambil bersenda gurau mengatakan mulai dari nol lagi ya. Artinya kita dan teman kita misalnya sudah saling mengampuni. Yang lalu-lalu, yang sudah-sudah, ya sudah selesai. Sekarang kita mulai dari nol lagi. Ibarat kata di reset lagi angkanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di satu sisi pemaknaan mulai dari nol itu sangat baik. Karena di dalamnya ada pengampunan dan ada kesempatan yang baru untuk memulai sesuatu. Tapi di sisi yang lain ternyata ada hal-hal yang tidak kita sadari yang harusnya tidak kita lakukan saat mengampuni orang lain. Apa itu? Yaitu melupakan. Nah, slogan mulai dari nol seolah-olah mengajak kita melupakan kesalahan-kesalahan dan menganggapnya tidak ada, sehingga nol lagi. Namun pengampunan yang sesungguhnya itu bukan soal melupakan, melainkan sebaliknya, mengingat. Mengingat dan kemudian berdamai dengan kesalahan-kesalahan itu, sehingga tidak lagi terluka. Jadi kesalahannya tetap bisa diingat, tetapi lukanya perlahan-lahan sembuh. Namun perlu dicatat bahwa mengingat ini beda dengan mengungkit-ngungkit. Kalau mengungkit, itu nadanya destruktif, negatif. Sebaliknya mengingat itu membangun dan positif. Mari kita membaca dari Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Ini kisah tentang Thomas. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Cerita Thomas adalah cerita yang terkenal. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang terkenal dengan kisahnya yang tidak mudah percaya. Dia bersikeras sebelum dia melihat Tuhan dengan mata dan kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Kadang kita juga negative thinking terhadap tokoh Thomas ini. Padahal dia juga sedang mengalami krisis pada waktu itu di dalam komunitas para murid. Jadi sebenarnya cukup wajar jika dia merasa ragu. Nah, kisah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas ini mengisahkan juga soal memori atau soal ingatan. Di mana ingatan itu terletak? Ingatan itu terletak pada bekas luka Yesus. Tanda paku di kaki dan tangannya, serta bekas tombak di lambung adalah sebuah memori tentang peristiwa salib. Di balik luka itu ada peristiwa salib. Dan di peristiwa itu Yesus sungguh-sungguh dikecewakan oleh para muridnya yang mungkin lari, ya, kocar-kacir gitu. Tapi Yesus tidak mengungkit saat menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus menyapa mereka dan melepaskan damai kepada mereka, melepaskan pengampunan. Dan dengan itu Tuhan Yesus memulihkan para muridnya, memulihkan mereka semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari belajar mengingat luka sambil berproses untuk berdamai. Dan mari memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber damai itu sendiri. Dan dengannya kita terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Jadi jangan mulai dari nol, mulailah dari posisi kita saat ini. Mari kita belajar merengkuh luka dan berdamai dengannya, sehingga kalaupun kita masih ingat lukanya, kesalahannya, tetapi kita sudah bersikap dan
menghadapinya dengan lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur biarlah Tuhan memampukan kami ketika kami belajar mengingat luka-luka kami. Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa berdamai dengannya dan kami bisa hidup dengan damai dengan sesama kami, khususnya bagi mereka yang melakukan kesalahan kepada kami. Mampukan kami melakukannya di dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja